Pemerintah Kota Kupang tetapkan status tanggap darurat bencana alam badai Seroja yang terjadi di wilayah Kota Kupang. Penetapan ini menyusul data warga terdampak badai Seroja terus meningkat di Kota Kupang. Hingga sore tadi, data yang diperoleh dari BPBD Kota Kupang tercatat 6.320 jiwa terdampak badai Seroja. Sementara terdapat 803 orang mengungsi di sejumlah tempat. Penetapan tanggap darurat dan SK sudah ditandatangani oleh Pak Wali, dan besok ini kami mungkin sudah bisa action melaksanakan tanggap darurat itu, yaitu bantuan-bantuan kepada khusus untuk BPD itu. Kami sekarang melakukan data real by name maupun by address untuk kami selanjutnya, karena Kota Kupang ini bencana. Sementara akibat badai Seroja, jaringan listrik di sejumlah wilayah di NTT mengalami rusak berat. Kota Kupang menjadi wilayah terparah dampak kerusakan jaringan listrik. Untuk mempercepat pemulihan, PLN Kupang mengerahkan ratusan personel dan mendatangkan bantuan dari luar NTT pada Rabu besok. PLN menargetkan di Kota Kupang jaringan listrik di rumah warga dapat pulih dalam 1 bulan ke depan. Sedangkan penormalan jalur utama ditargetkan 2 minggu. Tetapi untuk Kota Kupang, ibu kota provinsi NTT ini yang sekarang kami fokus. Karena dampak dari badai siklon beberapa hari yang lalu itu merobohkan semua tiang-tiang listrik, kabel listrik putus, dan dampaknya adalah padam di seluruh Kota Kupang. Kami tetap akan berusaha percepatan dengan datangnya bantuan dari PLN unit-unit di luar NTT. Kami akan usahakan percepatan itu. Dan kami juga akan kerjakan 24 jam dengan pertukaran shift. Dan kondisi terkini di Kupang, NTT, sudah ada jurnalis Kompas TV Edi Olin melalui sambungan telepon. Edi, bagaimana kondisi Kota Kupang malam hari ini, Edi? Ya, baik, selamat malam. Kondisi Kota Kupang pasca diterjang badai Seroja kini mulai berangsur normal. Cuaca di Kota Kupang sejak pagi hari tadi hingga malam hari ini cerah, dan aktivitas masyarakat yang sebelumnya nyaris lumpuh total kini kembali berjalan begitu. Ya. Bila sebelumnya banyak pepohonan yang tumbang menutupi ruas jalan umum hingga membuat warga tak bisa melintas, kini sudah dapat diakses oleh warga. Sementara ratusan warga yang mengungsi ke rumah-rumah ibadat dan gedung sekolah akibat rumah mereka hancur diterpa angin kencang dan dilanda banjir, pada pagi tadi sempat kembali ke rumah mereka untuk membersihkan puing-puing material rumah dan menjemur perabotan rumah tangga mereka yang basah akibat terkena banjir. Namun pada malam hari ini, para korban banjir tersebut kembali ke tempat pengungsian untuk beristirahat karena rumah mereka belum bisa ditempati. Ya. Sementara itu, pemerintah Kota Kupang sendiri sejak siang tadi telah menetapkan status tanggap darurat bencana karena warga yang terdampak badai Seroja ini terus meningkat sesuai hasil pendataan petugas. Ya, Edi. Ya, Edi, bagaimana dengan pasokan listrik? Mengingat seperti kita ketahui bahwa aliran listrik di Kota Kupang ini terganggu. Ya, baik, Sinda. Hingga saat ini jaringan listrik di seluruh wilayah Kota Kupang masih putus total akibat banyak tiang listrik yang roboh. Upaya pemulihan juga terhadap jaringan listrik ini telah dilakukan sejak Senin sore kemarin saat ini oleh petugas dari PLN. Pihak PLN sendiri menyatakan bahwa pemulihan jaringan listrik di Kota Kupang dan daerah lainnya di wilayah NTT itu membutuhkan waktu 2 minggu untuk pertama, sedangkan untuk jalur ke rumah-rumah warga itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan ke depan. Cynthia. Iya, Edi, beberapa waktu lalu ada antrean SPBU yang bisa dikatakan cukup masif.
kondisinya apakah masih sama dan bagaimana dengan harga-harga bahan pokok? Pastinya ini akan mempengaruhi kebutuhan warga di sana. Ya baik, untuk SPBU memang sesuai hasil pantauan kami sejak siang tadi ketika beberapa SPBU di Kota Kupang ini sekitar 3 begitu yang kami sempat pantau, itu memang saat dibuka terjadi antrian kendaraan karena sebagian besar SPBU ini masih tutup disebabkan karena listrik yang masih padam total ke Kota Kupang. Selain itu juga pasokan BBM dari pihak Pertamina belum dilakukan hingga saat ini. Kapal yang mengangkut BBM itu sebelumnya terkendala cuaca untuk bisa merapat ke pelabuhan begitu. Nah, sementara untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama sembako begitu sendiri, sesuai pantauan kami hingga hari ini masih normal. Namun untuk harga bahan bangunan di Kota Kupang itu sempat naik 2 kali lipat. Contohnya harga paku yang biasanya kisaran ada 18.000 hingga 20.000 itu naik menjadi 50.000 rupiah. Cynthia. Ya, artinya sudah ada kenaikan harga mengingat BBM saat ini masih sulit di sana. Edi, bagaimana dengan kondisi para pengungsi? Apa setidaknya yang saat ini paling dibutuhkan oleh para pengungsi, Edi? Ya baik, para pengungsi yang saat ini berada di rumah ibadat maupun gedung sekolah, ini mereka memang membutuhkan terutama peralatan tidur. Yang kedua bahan makanan. Namun karena pemerintah Kota Kupang sendiri telah menetapkan status darurat bencana sejak siang tadi, pemerintah Kota Kupang pun memastikan untuk upaya penyaluran bantuan itu semaksimal mungkin sudah dilakukan pada Rabu esok hingga seterusnya. Di samping itu pula perlu diketahui bahwa dari pihak TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang sejak sore tadi juga telah buka dapur umum di 8 titik lokasi pengungsian warga. Selain dapur umum, pihak TNI juga telah membuka posko pengobatan gratis bagi para korban. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edi Olin melaporkan langsung dari Kota Kupang, NTT. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.